Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Atalah dengan NIM 3 digit terakhir 011 dari Teknologi Rekayasa Otomasi kelas A, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana penggunaan Simulink dalam pemodelan dan kontrol PID. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu jenis-jenis atau pengertian dari pemodelan sistem dinamis dan kontrol PID. Pemodelan sistem dinamis adalah proses menggambarkan hubungan antara masukan dan keluaran dari suatu sistem fisik menggunakan persamaan matematis. Tujuannya apa? Untuk menganalisis bagaimana sistem tersebut merespon terhadap suatu input, serta untuk merancang sistem kontrol yang mampu menjaga kestabilan dan performa yang diinginkan. Model sistem dinamis umumnya direpresentasikan dalam bentuk persamaan diferensial di domain waktu, kemudian diubah ke domain Laplace atau S-domain, agar lebih mudah dianalisis melalui fungsi alih atau transfer function. Pada sistem kontrol, konsep pemodelan sangat penting, karena menjadi dasar dalam desain pengendali seperti PID. Kontrol PID atau Proportional Integral Derivative merupakan metode pengendalian yang paling umum digunakan dalam sistem otomatisasi. Pengendali ini bekerja dengan menghitung kesalahan error antara nilai referensi atau set point dengan keluaran aktual dari sensor, kemudian mengoreksinya melalui kombinasi 3 aksi kontrol, yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Kontrol P berfungsi mempercepat respon sistem. Kontrol I menghilangkan kesalahan jangka panjang, sedangkan kontrol D berperan meredam osilasi akibat perubahan mendadak. Kombinasi ketiganya membuat sistem menjadi lebih stabil, cepat, dan akurat. Kemudian ini yang akan kita simulasikan, salah satunya itu model tank level. Model tank level control menggambarkan sistem dinamis yang mengatur tinggi permukaan cairan di dalam tangki agar tetap sesuai dengan nilai referensi. Tangki ini memiliki debit masuk atau inflow dan debit keluar atau outflow. Secara umum, dinamika sistem dapat dijelaskan menggunakan hukum kekekalan massa, yaitu A dHt per dt sama dengan Q in per T, Q in T dikurang Q out T. Dengan A adalah luas penampang tangki dan H adalah tinggi permukaan air. Debit keluar biasanya bergantung pada akar kuadrat dari tinggi cairan. Q out sama dengan K akar H. Setelah dilakukan linearisasi di sekitar titik operasi, sistem dapat direpresentasikan dalam bentuk fungsi alih. H per Q in sama dengan K per Ts per tambah 1. Fungsi alih ini menunjukkan bahwa tangki memiliki perilaku first order system atau order 1, yaitu waktu tunda tertentu. Ketika kontrol proporsional diterapkan, sinyal kontrol dihasilkan berdasarkan besar kesalahan antara tinggi aktual dan tinggi diinginkan. Persamaannya itu yaitu U sama dengan Kp kali E. Nilai konstanta Kp menentukan kecepatan sistem mencapai set point. Semakin besar Kp, respon semakin cepat. Namun, terlalu besar dapat menyebabkan osilasi atau overshoot. Pada praktiknya, kontrol proporsional saja belum cukup karena masih menyisakan kesalahan tunak atau steady state error, sehingga diperlukan tambahan komponen integral dan derivatif pada kontrol PID untuk meningkatkan akurasi dan stabilitas. Jadi kurang lebihnya Kp ini itu P-nya atau proporsionalnya, tapi dia tuh responnya membuat respon ke set point itu semakin cepat. Namun dalam mempertahankan posisinya diperlukan komponen integral dan derivatif untuk meningkatkan akurasi dan stabilitasnya. Seperti yang kita tahu, dari integral itu menghilangkan kesalahan jangka panjang, jadi overshoot yang terjadi dikoreksi, dan kontrol D berperan meredam osilasi akibat perubahan mendadak. Jadi saat terjadi overshoot dia akan langsung turun seperti itu. Dan ini nanti yang akan kita simulasikan. Ini dengan pengontrol. Kalau yang ini tadi hanya sebuah pemodelan dari sistem tangki, dan ini ada pengontrolnya di sini, ada amplifiernya.
Dan kemudian kedua itu ada model mass spring damper. Model mass spring damper merupakan representasi dari sistem mekanik yang terdiri dari massa, pegas, dan peredam. Sistem ini digunakan untuk mempelajari perilaku getaran, gaya, dan respon dinamis terhadap gangguan. Berdasarkan hukum Newton 2, jumlah gaya pada sistem sama dengan hasil kali massa dan percepatan, sehingga diperoleh persamaan M d kuadrat X per dt kuadrat ditambah B dx per dt ditambah kx sama dengan Ft, di mana Ft adalah gaya masukan dan Xt adalah perpindahan massa. Dengan menerapkan transformasi Laplace, model ini dapat ditulis sebagai X per F sama dengan 1 per ms kuadrat tambah bs tambah k, yang merupakan fungsi alih sistem order 2. Parameter M, B, dan K mempengaruhi bentuk respon sistem. Jika nilai redaman B kecil, sistem akan mengalami osilasi dan memiliki waktu stabil yang lama. Sebaliknya, jika B terlalu besar, sistem menjadi lambat dan responnya tidak efisien. Oleh karena itu, tuning parameter dilakukan untuk mencapai keseimbangan antara kecepatan respon dan kestabilan sistem. Model ini juga menjadi dasar dalam memahami perilaku sistem getaran di dunia nyata, seperti suspensi kendaraan atau struktur mekanik. Dan ini gambar modelnya, dan ini persamaannya, dan ini nanti yang bakal kita pemodelan di Simulink. Tapi kita hanya akan memodelkan kontrol tangki air saja. Kemudian ini model DC servo motor. Motor DC servo digunakan secara halus dalam sistem kendali kecepatan dan posisi karena kemampuannya memberikan respon cepat terhadap perubahan input dan akurat. Pemodelan motor DC cakup dua bagian utama, yaitu model listrik dan model mekanik. Model listrik didasarkan pada hukum Kirchhoff. V sama dengan L dI per dt ditambah RI plus KE kali omega, di mana Vt adalah tegangan armatur, It adalah arus, L adalah induktansi, Rs adalah resistansi, dan KE adalah konstanta gaya gerak balik atau back EMF konstan. Sedangkan model mekanik mengikuti hukum Newton rotasi. J d omega per dt ditambah B omega sama dengan KTI, dengan J adalah momen inersia, B koefisien gesek, dan KT adalah konstanta torsi. Gabungan kedua model menghasilkan fungsi alih dari tegangan terhadap kecepatan sudut. Ohms per volt sama dengan KT per LS tambah R tutup kurung buka kurung JS tambah B tutup kurung tambah K T kali KE. Fungsi alih ini menggambarkan hubungan dinamis antara input listrik dan keluaran mekanik. Analisis dilakukan di domain S untuk mempermudah perancangan kontrol seperti tuning PID untuk mendapatkan respon yang stabil dan cepat terhadap perubahan kecepatan atau posisi. Dan ini persamaan ya di sebelah kanan, dan ini contoh gambar ilustrasinya, dan di bawah ini merupakan contoh dari hasil nanti kita pemodelan di Simulink. Kemudian kontrol PID. Kontrol PID merupakan metode pengendalian tertutup atau closed loop control yang menggunakan kombinasi tiga aksi dasar, yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Secara matematis, sinyal kontrol dinyatakan sebagai U sama dengan KP kali E ditambah KI integral E kali DT tambah KD kali DE per DT, di mana ET adalah kesalahan antara set point dan output aktual. Aksi proporsional P berfungsi menghasilkan respon cepat terhadap kesalahan, namun tidak dapat menghilangkan kesalahan tunak. Kesalahan tunak itu kesalahan yang misalnya dalam garis yang diinginkan, misalnya dalam grafik dia tuh landai ke bawah. Kemudian yang integral berfungsi menjumlahkan kesalahan sepanjang waktu sehingga kesalahan jangka panjang dapat dihilangkan. Jadi jika ada kesalahan misalnya overshoot atau kesalahan tunak,
itu akan langsung dihilangkan karena itu menjumlahkan kesalahan sepanjang waktu, sehingga kesalahan jangka panjangnya dapat dihilangkan. Seperti itu kurang lebih cara kerjanya seperti itu. Kemudian sementara derivatif bertugas mengantisipasi arah perubahan kesalahan untuk meredam overshoot dan mempercepat stabilitas. Dan ini yang langsung mengkoreksi, dia mengantisipasi arah kesalahan untuk meredam overshoot dan mempercepat stabilisasi. Jadi jika ada overshoot yang berlebihan, itu dia bakal langsung meredam. Dengan penalaan atau tuning parameter KP, KI, dan KD yang tepat, sistem dapat mencapai keseimbangan antara kecepatan respon dan kestabilan. Pada sistem tank level, penerapan kontrol PID mampu mengoreksi kelemahan kontrol proporsional murni dengan penambahan aksi integral dan derivatif. Respon sistem menjadi lebih cepat, kesalahan tunak hilang, dan osilasi berkurang. Hal ini dapat diamati melalui simulasi menggunakan MATLAB atau Simulink yang memperlihatkan perbedaan performa antara kontrol P dan PID. Dan ini salah satu dari pemodelan itu quarter car model. Quarter car model digunakan untuk merepresentasikan sistem suspensi kendaraan. Kurang lebih kayak yang nas damper itu, yang pegas. Perbedaannya di mana hanya 1/4 massa kendaraan yang dimodelkan. Model ini terdiri dari 2 massa, yaitu massa kendaraan sprung mass MS dan massa roda unsprung mass atau MU yang dihubungkan oleh pegas dan peredam. Model ini bertujuan untuk menganalisis kenyamanan dan stabilitas kendaraan ketika melewati permukaan jalan yang tidak rata. Persamaan dinamis sistem ini dapat ditulis sebagai berikut. MS Z, ini namanya itu turunan ya, Z turunan kedua ditambah CS buka kurung ZS dikurang ZU ditambah KS di buka kurung ZS dikurang ZU sama dengan tutup kurung sama dengan 0. Terus ada juga MU ZU ditambah CS buka kurung ZU kurang ZS tutup kurung ditambah KS buka kurung ZU min ZS tutup kurung plus KT buka kurung ZU min ZR tutup kurung sama dengan 0. Dengan ZS adalah perpindahan massa kendaraan, ZU perpindahan massa roda, dan ZR adalah tinggi permukaan jalan. Ini untuk yang di atas variabel ini nih namanya turunan. Misalnya kalau cuma ada satu titik itu berarti diturunkan 1. Jika ada 2 berarti diturunkan 2 kali, sudah diturunkan 2 kali seperti itu. Analisis dapat dilakukan dalam time domain untuk melihat respon perpindahan terhadap gangguan dan S domain untuk menganalisis kestabilan sistem. Nilai koefisien redaman atau CS berpengaruh besar terhadap performa. Redaman kecil menyebabkan osilasi berlebihan, sedangkan redaman besar membuat sistem lambat namun nyaman. Dengan tuning yang tepat, suspensi dapat menyeimbangkan kenyamanan dan kestabilan kendaraan. Seperti itu. Jadi jika redamannya kecil, itu tuh osilasinya atau overshoot atau tunaknya itu bakal cukup besar. Sedangkan redamannya besar membuat sistem lambat. Sistemnya bakal lambat buat mencapai nilai set point atau steady state-nya. Gitu. Dan ini quarter car model, ini ilustrasinya, dan ini pemodelan di Simulink. Kemudian ini hasil dari ininya. Ini pemodelannya, ini dalam subsistem ya namanya. Oke, langsung aja kita simulasikan untuk yang ini tangki air, tangki level. Ini sebelumnya aku udah buat ya. Kita butuh rem, gain, sum, sama gain, sama scoop, terus sama derivatif. Kalian bisa cari di sini, ketik misalnya mau rem. Nah, kita tinggal taruh seperti itu. Dan ini sebelumnya kalian harus inisiasi dulu di editor. Misalnya KV-nya berapa, 0,01 R atau resistensi dari
namanya valve-nya berapa dan A-nya itu alasnya itu berapa. Ini nanti kalian bisa muncul hasilnya di sini workspace. Ini kalau misalnya aku simulasi, misal aku ubah ininya tuh R-nya tuh jadi 2 aja deh. Terus kita run, pertama kita run dulu biar bisa diinisiasi di Simulink. Kita run. Itu nanti kita buka scope. Nah, hasilnya seperti ini. Dia turun. Dia di 10 ya. Jadi dalam detik kelima, ini kan aku atur top stemnya 5, dia bakal mencapai 10 9, sekian. Kalau misalnya R-nya itu 2, tapi kalau misalnya R-nya 25, taran. Terus coba kita cek lagi di sini. Kita run juga. Nah, dia bisa sampai 12 mm ya. Ini waktu, ini ketinggian ya, milimeter. Kemudian di sini kita bisa mengatur bukaan valve-nya. Ini sudut bukannya misal aku maunya ke 5. Jika kita ubah, nah hasilnya dia bakal sampai 6 mm. Seperti itu. Nah, sekarang kita mau bikin kontrol PID-nya, ya kita hapus aja. Terus ini juga kita hapus kalau kita nggak pakai. Terus kita jadikan ini tuh sebuah subsystem. Ini kita buat kecil kali ya. Ini namanya subsystem. Ini bisa kita ganti namanya jadi tangki. Sebenarnya ini bisa kita ubah. Sebenarnya bisa kita ubah di max ya, buat ngasih gambar gitu di sini. Cuman aku nggak punya gambar tangki, jadi ya udah gini aja. Terus pertama-tama kita butuh yang namanya, aku buka video dulu. Nah, subsystem lagi, karena kita mau bikin controller dari persamaan yang kita dapat. Nih, persamaannya tuh yang tadi di sini. Nah, di sini. Persamaan yang kita dapat tadi di sini kan Q2 itu sama dengan KV dikali theta V. Q2 dikurang Q1 sama dengan AH sama dengan A kali H. Jadi misalnya ini AH, Q2 dikali AH sama dengan Q1. Jadi kita bisa dapetin Q1 dari AH kali Q2. Dan Q1 itu, dan jika Q1 dikali R sama dengan H atau ketinggiannya. Dan ini adalah sistem pengontrolnya. R min H dikali KE sama dengan E. V sama dengan KA dikali E. Volumenya sama dengan KA dikali E. Dan ini turunan ya, theta per M ya, atau meternya udah diturunkan sama dengan rumusnya tuh 133 volt dikurang 0,670 meter dan theta V sama dengan theta M per N. Ini oke, langsung aja. Kalau kita lihat dari gambar di sini, kita butuh controller ya. Kita cari aja di library subsystem. Kita cari. Nah, ini kita pakai ini, kita sambungin. Lalu kita butuh sum ya, sama konstan, sama scoop.
Kita cari sum. Nih kita taruh. Kita tuh butuhnya di tengah sini ya. Berarti ini bisa kita majuin dikit. Ini kita maju sini. Lalu kita tambahin konstan atau set point ya. Konstannya nanti bakal sebagai set point ya. Oke. Terus kita butuh scoop. Terus ada sambungan di sini ya. Seperti itu. Terus bisa kita langsung sambungin aja. Ini bisa sambungin. Terus ini dari sini aja. Oke. Di sini tuh min ya dia ya. Plus min di sumnya. Karena apa? Karena output tangki itu dikurang. Di sini nih. R min H. Jadi perlu pengoreksi biar hasilnya tuh error yang bakal dikoreksi di sum itu. Oke, dan ini saatnya kita bikin subsistemnya. Untuk subsistemnya sendiri kita bisa lihat di di sini. Tapi pertama-tama kita perlu inisiasi dulu. Kan ada persamaan tambahan di code editor. Kita masukin kalau KE-nya itu misal 12. KE-nya itu konstanta error ya. 12200 maksudnya. Terus KA-nya itu 50 dan N-nya itu 100. Nah, ini KA dan KE ini yang kita atur-atur. Tapi KE itu biasanya nggak diatur karena itu nilai aktual. Ya bisa berubah tapi bukan yang kita atur. Yang kita atur tuh KE. Yang KA, sorry. Ini kita kasih 100. Terus kita run. Nah, ini muncul di workspace kita. Terus kita lihat lagi di gambar. Kita tuh perlu ini kontrol PID-nya nih. Ini kontrol plus minnya. Jadi ini untuk yang PID. Tapi kita kayaknya pakai ini dulu. PI aja. Karena waktunya nggak sempet. Nah, kalau di video itu tuh gambar rangkaian seperti ini. Kita jadi perlu gain kita masukin di sini. Ini kita panjangin. Terus gain lagi. Ini kita copy aja. Jadi kita perlu 3 ya. Di sini sama di sini.
Oh 4, sorry. Ini buat di sini, terus ini buat di sini. Ini kita delete. Ini kita balik ya. Nah gitu ya. Lalu kita perlu sum dan integrator. Sum taruh sini, integrator kita taruh di sini. Kemudian kita sambung antara keluaran dari integrator dan sini. Nah, ini baru kita lihat di PPT-nya. Di PPT-nya itu persamaannya itu gini. V R min H kali KE sama dengan E. Jadi, ini bisa kita di KE itu sama dengan kali KA ya. Buat ngatur ininya. Oke, ini bisa kita lebarin. Kemudian ini tuh ini adalah N minus sinyal ini akan menjadi 0, theta M double dot. Integrasinya adalah theta M dot. Nih, saya bisa menjalani ini. Masukkan yang ini. Klik 2 kali untuk ubah tanda. Theta M double dot. Jadi saya akan memasukkan sinyal V ini ke penguat lain yang nilainya 133. Oh ya, 133. Dan outputnya dimasukkan ke titik penjumlahan. 133 volt. Ini bakal dikurang ya nanti sama. Output dari titik penjumlahan ini adalah CKM double dot. Theta M double dot. Integrasinya adalah theta M dot. Nih. Masukkan yang ini. Klik 2 kali untuk ubah tanda. Theta M double dot. Nih. Masukkan theta M double dot. Nih. Nah, ini yang 0,7 sekarang jadi masukkan dikurang ke titik ya. ini. Pertama, hapus ini. Sekarang kembali ke on-tit lab. Pengendali ini ada. Jadi ini adalah 1/n menghasilkan theta V dot. Oke. Jadi ini tuh 133 sesuai sama yang di PPT. Nah, klik OK. Kemudian sorry. Ini kita pakai pengurangan. Dan ini tuh tadi 0,67. Dan ini 1/n. Oke. Dan hasilnya tuh bakal kayak gini. Jika udah, kita enter aja. Kita balik ke sini. Di sini misal kita mau atur set point-nya tuh 0,3. Kita bisa kita run coba. Hasilnya bakal seperti apa. Kita cek scope. Nah, ini dia Ctrl P ya. Dia bakal naik di sini. Terus di sini ada overshoot karena
yang diaturnya tuh tadi 50. Jadi ada overshoot dan turun lagi dan naik lagi, dan di sini ada tunak ya, tunak di sini. Seperti itu. Di sini ada tunak, tapi ini dia stabil ya di set point kita tadi 0,3. Kalau misalnya di sini kita ubah misalnya K-nya 10 mungkin, terus kita run, kita cek lagi. Oh, ini belum kita run lagi. Hasilnya tuh bakal agak landai dia overshootnya, agak landai. Tapi kita mau tuh ini tuh naik, nggak ada overshoot, langsung turun, naiknya cepet, langsung ngelandai gitu. Cuman itu bakal bikin overshoot yang besar. Kita run lagi di sini. Nah, overshootnya besar, tapi dia langsung naiknya cepet, set gitu. Makanya kita perlu kontrol PID seperti itu. Dan untuk kontrol PID sendiri, seperti ini ya, ini kontrol PID. Dia ada ini ada AI, ada D. Di sini ini sumnya sama aja, cuman ini buat masukin nilai pengoreksinya. Ini pengoreksinya ke bagian sini. Terus ini gain pengkalian. Nanti di sini tuh ada, jadi rumusnya tuh KE dikali KA kali KI kali KD di sini. Kurang lebih seperti itu. Ini PID. Nah, makanya kita dalam Simulink dalam membuat pemodelan atau ingin misalnya dapat nilai yang sesuai, kita perlu namanya PID seperti itu. Tapi kita nggak sampai sana, itu mungkin next pertemuan atau next episode dari video kita kali ini. Oke, kesimpulannya, setiap sistem fisik memiliki karakteristik dinamis yang berbeda, tetapi prinsip dasar pemodelan dan pengendaliannya sama. Pemodelan matematis membantu memahami respons sistem terhadap input, sedangkan kontrol PID berperan dalam menyesuaikan keluaran agar sesuai dengan set point yang diinginkan. Melalui analisis di domain waktu dan domain S, perilaku sistem seperti tangki, massa pegas, motor DC, dan suspensi kendaraan dapat dikontrol secara efektif menggunakan pendekatan yang sama, itu umpan balik dengan PID seperti itu. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.